Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Irfan Langkung, siswa kelas 12 IPA 3, ingin melakukan wawancara untuk melengkapi tugas seni budaya saya. Sebelum saya melakukan wawancara, apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Iya. Kalau boleh tahu Ibu, siapa nama lengkap Ibu? Daerah mana Ibu berasal? Berapa umur Ibu sekarang? Dan apa hobi Ibu dalam sehari-hari? Oke, perkenalkan nama saya Winda Afrianti Kono. Saya berasal dari Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, umur saya sekarang 26 tahun dan hobi saya itu mendengarkan musik. Oke, kalau boleh tahu Ibu, sejak kapan Ibu menjalani profesi sebagai guru matematika peminatan? Sejak tahun 2021. Oke, apakah sebelumnya Ibu memiliki cita-cita selain guru? Misalnya seperti waktu dulu Ibu memiliki cita-cita sebagai dokter. Awalnya saya tidak punya cita-cita sebagai guru. Cita-cita saya itu sebagai psikolog. Lalu apa yang membuat Ibu sampai kuliah mengambil jurusan sebagai guru matematika? Waktu itu saya lulusnya SNPTN. Nah, kebetulan saya ambil pilihan pertama itu teknik industri dan yang kedua itu matematika. Nah, jadi saya lulusnya di matematika. Nah, ternyata selama menjalani kuliah ternyata itu adalah program studi pendidikan matematika. Nah, jadilah saya sebagai seorang guru. Baik, apakah sebelumnya Ibu pernah menjalani profesi selain guru? Misalnya Ibu pernah bekerja di tempat-tempat yang lain? Sebelumnya tidak ada. Cuma waktu kuliah saya jadi guru privat. Ya, kalau untuk profesi lain tuh belum pernah. Oke, baik. Lalu bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali menjalani profesi sebagai guru? Apakah sangat senang atau seperti apa Ibu? Pertama gugup. Iya, apalagi untuk mengajar di sekolah, terus tingkatannya itu langsung di SMA. Jadi mengajar anak-anak yang sudah tumbuh remaja itu sedikit nervous, apalagi saya masih dibilang guru muda. Jadi yang belum banyak pengalamannya, terus mengajar anak-anak SMA. Tapi overall saya senang. Oke, baik. Apakah ada kesulitan yang Ibu alami dalam proses penyampaian materi? Bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan tersebut? Untuk penyampaian materi sebenarnya tidak ada kendala, hanya saja beberapa siswa mungkin kurang memahami dengan apa yang saya jelaskan. Ketika saya memberikan contoh, baru ketika saya memberikan tugas, itu biasanya ada siswa yang tidak mengerti. Nah, itu saya mencari solusinya dengan cara saya menjelaskan kembali materi tersebut, terus saya mengaitkan dengan materi-materi sebelumnya. Saya mencoba mencari cara pemahaman agar siswa tersebut bisa mengerti dengan contoh-contoh yang lebih mudah dipahami. Baik, kalau boleh tahu Ibu, apa yang menjadi tantangan terbesar Ibu dalam mengajar? Tantangannya pertama, memahami karakteristik setiap siswa. Jadi kalau mengajar itu kita hanya bukan menyampaikan materi, tapi kita juga harus memahami karakter siswa, perilaku siswa. Itu semua kita harus pahami mereka, supaya mereka nyaman untuk belajar di dalam kelas. Mereka siap untuk menerima materi yang saya berikan. Jadi tantangannya itu, saya harus pahami karakter mereka. Nah, setiap anak itu berbeda-beda karakter. Oke, baik. Lalu bagaimana Ibu menangani siswa yang sulit diatur saat pelajaran Ibu berlangsung? Nah, untuk siswa yang sulit diatur, tantangannya itu
pertama orang tuh harus dekati mereka, dan jangan dimarah, jangan dikasih beban tugas yang banyak. Intinya orang kenali mereka, dan orang ambil secara layaknya sebagai orang tua di sekolah. Orang mengganti perannya orang itu sebagai orang tuanya mereka. Orang mengayomi, jangan dibeda-bedakan dengan siswa yang pintar. Jadi tetap orang kasih sayangnya itu sama. Jadi intinya orang dekati dulu, orang tanya, kenapa sering bolos? Mungkin di rumah dia ada masalah. Jadi orang intinya ambil secara halus. Oke, baik. Lalu mengapa Ibu memilih menjadi guru di sekolah ini? Mengapa tidak memilih sekolah-sekolah yang lain? Oke, kenapa di sekolah ini? Satu, karena di SMA Negeri 1 Pagimana ini adalah alma mater saya. Saya lulus di sini, dan juga saya ingin membagikan ilmu saya di daerah saya sendiri, di tempat tinggal saya. Ingin juga supaya anak-anak di sini bisa tahu dan lebih cerdas dalam pembelajaran matematika. Baik, lalu apakah ada perubahan dan kemajuan yang signifikan terhadap murid didik Ibu selama Ibu mengajar di sekolah ini? Iya, dari tahun 2021 saya masuk ke sini, dan yang saya ajar itu muridnya kelas 10, sekarang sudah kelas 12. Nah, saya merasakan mereka itu ada banyak perubahannya. Jadi yang tadinya mereka tidak tahu, mereka sudah tahu. Apalagi ketika saya menanyakan tentang materi sebelumnya, itu yang di kelas 10, saya tanyakan kembali di kelas 12, itu ada beberapa yang masih ingat. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang sudah lupa. Tapi mereka sudah berani untuk menjawab. Kalau waktu kelas 10 lalu itu mereka kan masih malu-malu. 1 tahun saya mengajar itu mereka masih malu untuk bertanya. Tapi sekarang kelas 12 saya ajar kembali mereka, itu mereka sudah berani mengungkapkan pendapat, sudah berani bertanya, ini dari mana, kenapa bisa dapat seperti itu. Dan mereka sudah, yang paling terasa itu mereka sudah on time kumpul tugas, sudah tepat waktu. Baik, lalu apa pengalaman suka dan duka Ibu yang paling berkesan selama Ibu menjadi guru hingga saat ini? Nah, suka dukanya itu banyak. Kalau sukanya itu pertama, murid-murid yang saya ajar mereka senang menerima pelajaran yang saya berikan. Jadi mereka sudah sering bertanya, mereka tidak keluar kelas, tetap berada dalam kelas. Walaupun saya tahu mereka itu jenuh, banyak juga yang tidak suka dengan matematika, tetapi mereka memperhatikan apa yang saya jelaskan. Nah, dukanya itu kalau di saat jam pertama biasanya ada yang terlambat datang. Terus di jam terakhir juga biasanya ada yang sudah bolos. Dan juga biasa juga ada anak yang tidur di kelas, mungkin karena dia capek atau dia begadang tadi malam. Nah, itu tantangannya itu di jam-jam terakhir. Oke, baik. Jadi Bu, kalau macam anak-anak yang terlambat saat mata pelajaran Ibu berlangsung, atau bahkan yang bolos atau tidur di kelas, apa yang Ibu lakukan? Apakah hanya sekedar dimarahi saja atau diberi hukuman? Nah, pertama yang saya lakukan kalau mereka terlambat, pasti ditanya dulu alasannya kenapa bisa sampai terlambat. Kalau misalkan motornya mogok atau dia ada urusan keluarga atau apapun itu, ya silakan boleh masuk di jam pelajarannya saya. Kalau dia tidur, paling saya bangunkan, suruh cuci muka. Nah, kalau masih tidur lagi, dibangunkan kembali, disuruh cuci muka lagi. Atau saya suruh dia menjelaskan kembali apa yang saya jelaskan. Baik, apakah ada saran dari Ibu untuk memotivasi generasi selanjutnya dalam menggeluti profesi guru di zaman milenial ini? Jika ada, tolong sampaikan saran dari Ibu. Oke, saran saya, kalau kalian punya cita-cita jadi guru, atau misalkan kalian salah jurusan terus tiba-tiba kalian jadi guru, nah itu kalian harus jalaninya dengan sepenuh hati, cintai profesi itu. Kalau kalian sudah cintai, pasti
kalian akan suka, kalian akan senang menjalani pekerjaan itu. Intinya jadi guru itu tidak rumit, tidak sesusah yang kalian lihat. Jadi guru itu menyenangkan, apalagi kalau kalian masih muda, terus kalian sudah jadi guru, itu kalian akan merasakan jadinya orang tua sebelum kalian menikah. Jadi kalian sudah bisa tahu cara-cara men-treat anak, bagaimana mengenali karakter-karakter anak. Nah, itulah profesi guru, dia pahlawan tanpa tanda jasa. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, Bu. Sekian wawancara saya hari ini. Terima kasih. Terima kasih.